Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ada yang paling utama, sang khatib mengajak hadirin wal hadirat, khusus kepada diri pribadi. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas maupun kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah merupakan satu-satunya bekal yang kelak akan kita bawa ke negeri keabadian. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kalian, berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah kembali berada pada hari Idul Adha, hari raya kurban. Walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi virus corona COVID-19, bahkan salah satu yang mungkin kabar tidak baik bagi penjuru umat muslim di seluruh dunia, tahun ini tidak diselenggarakannya haji karena ujian pandemi tersebut. Hal inilah yang menjadi pokok pikiran sang khatib al-faqih, yang menjadikan tema pokok pada hari ini adalah kesabaran dan pengorbanan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sudah seperti biasa para hadirin sekalian, setiap tahunnya kita akan mengingatkan tentang kisah yang sangat luar biasa. Sebuah keluarga kecil
tentang bagaimana pengorbanan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir tidak akan menceritakan panjang lebar kisah tersebut, tetapi bagaimana kisahnya Allah abadikan sebagai salah satu dan beberapa rukun daripada ibadah haji. Maka ketika Khalilullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah berdakwah di Babilonia, namun ditolak oleh penduduknya, kemudian beliau diperintahkan untuk hijrah ke suatu tempat di Wadi Khalil, suatu tempat yang tandus, tidak punya tanaman, air, bahkan makanan. Dan ini perintah Allah. Bahkan di tengah perjalanan beliau harus berjumpa dengan Raja Zalim. Hadirin rahimakumullah, singkat cerita, beliau membawa seorang istri beserta putra beliau yang masih kecil waktu itu, Ismail alaihissalam. Belum bisa berbuat apa-apa. Tidak berhenti di situ, bahkan Allah perintahkan Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tandus tersebut, yaitu Baitul Haram, Ka'bah al-Musharrafah, sekarang Makkah al-Mukarramah, tempat kiblat umat Islam seluruh dunia. Berapa lama? Sebagian riwayat mengatakan Ibrahim meninggalkan istri dan putranya 8 tahun untuk berdakwah di sekeliling Jazirah Badui. Supaya apa? Supaya orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan anak dan istri. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana keimanan sang istri tercinta? Hajar radhiyallahu anha. Ahli sejarah mencatat, saat yang genting beliau ingin mencari air untuk sang putra kecil, berlari ke sana kemari, yang dijadikan sebagai rukun haji sa'i. Tatkala beliau melihat pada suatu tempat genangan air, ternyata itu hanya fata morgana, kilatan cahaya pada pasir yang begitu panas menyengat kepala, tidak ditemukan air, dan itu berulang selama 7 kali. Apa yang terjadi? Sebagai doa yang mengatakan Jibril datang dari langit menghentakkan tongkatnya sehingga memancarkan air. Doa yang kedua, tumit Ismail yang kecil masih mungil mendang pasir sehingga memancarlah air yang bernama Zam-Zam. Inilah buah kesabaran dari hamba yang taat kepada Allah. Bahkan tidak berhenti di situ, ujian pun datang. Ibrahim pun belum pulang. Ujian yang kedua adalah melimpahnya harta benda yang dititipkan Allah kepada istri cerita bersama sang putra kecilnya berupa jutaan ekor kambing. Bagaimana bisa mendapatkan begitu banyak kambing? Telah hal tempat yang gersang, tandus, tidak punya rerumputan. Ahli sejarah mencatat, ketika diketahui ada sumber mata air bernama Zam-Zam, maka istri tercinta Ibrahim alaihissalam, menjadi pemilik satu-satunya mata air tersebut, sehingga penduduk padang pasir berbondong-bondong meminumkan ternaknya di sana, kambing, unta, kuda. Setiap ratusan ribuan ekor akan diberi upah beberapa ekor kambing. Begitu seterusnya, sehingga sang istri dan putra tercinta mendapatkan limpahan harta amanah dari Allah. Buah dari kesalahan. Tatkala Ibrahim pulang, beliau mendapati ada dan istri memiliki hewan ternak yang cukup banyak. Bahkan Ibrahim menjadikan salah satu ma'isyah untuk keluarga adalah memelihara kambing. Dalam sebuah riwayat disebutkan tidak kurang dari 24 ribu ekor anjing untuk mengembala hewan ternak. Keluarga kecil ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi. Singkat cerita, datanglah orang tua
di tengah-tengah keluarga kecil yang menikmati ujian berupa pelimpahan harta tersebut. Wahai Ibrahim, aku adalah orang tua yang tidak memiliki apa-apa. Izinkanlah aku mendapatkan bantuan hewan ternakmu. Berkata Ibrahim, wahai orang tua, pujilah nama Allah. Engkau tidak perlu membayar apa-apa. Cukup dengan bertasbih kepadanya, aku akan memberimu 1 ekor kambing. Orang tua pun berkata, syukuran kuntusun rabbuna rabbul malaikatu. Teruskan wahai hamba Allah, aku akan beri 1/3 dari ternakku. Syukuran kuntusun rabbuna rabbul malaikatu. Kalimat ini yang menggetarkan hati Ibrahim Khalilullah. Wahai hamba Allah, aku akan berikan 1/2 ternakku kepada engkau, karena engkau telah memuji Rabbku. Karena semuanya adalah titipannya kepada kamu. Syukuran kuntusun rabbuna rabbul malaikatu. Wahai orang tua, bukan setengah dari hewan ternakku, seluruh lembah yang kumiliki ini adalah milikku, wahai orang tua. Begitulah kehebatan Ibrahim. Dia tidak merasa memiliki apa-apa, karena lantaran pujian orang tua tersebut yang memberikan seluruh hewan ternaknya yang berjuta-jutaan ekor. Wahai kekasih Allah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku adalah malaikat yang memuji kamu. Engkau telah melewati berbagai macam ujian yang begitu berat. Maka ini harta adalah milikmu dan keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Singkat cerita, ketika sang kecil Ismail berlari ke sana kemari, maka Ibrahim pun bermimpi mendapatkan wahyu untuk memotong, menyembelih putra tercinta. Singkat cerita, Ibrahim melaksanakan perintah tersebut. Seperti istri tercinta, tidak banyak protes karena semata-mata taat kepada Allah. Dibanding kesabaran yang telah Allah uji berkali-kali dengan keluarga kecil ini. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah as-sabirin. Wahai ayahku sayang, laksanakanlah jika ini adalah perintah Allah, maka engkau akan dapatiku orang yang sabar. Inilah jawaban Ismail kecil kepada sang ayah tercinta. Dan meneteskan air mata Ibrahim dengan berat hati menyembelih putra tercinta yang dia nantikan kurang lebih 80 tahun. Maka Allah ganti putra tercintanya dengan seekor kibas dari surga. Ketika khilafah Turki Utsmani berkuasa menjadi khalifah terakhir di muka bumi, bukti dari tanduk kibas tersebut masih disimpan di dalam Baitullah. Namun berkali-kali pemberontakan terjadi di kalangan Khawarij dan Syiah, maka bukti dari tanduk kipas tersebut sudah hilang dengan berbagai barang pusaka yang datang dari surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahillah. Singkat cerita, korelasi antara ketakwaan Ibrahim yang berbentuk pengorbanan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk kesabaran dalam kehidupan. Lalu bagaimana dengan kita? Korelasinya dengan kehidupan kita di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan hal yang sama atau lebih kecil dari itu, menguji kita dengan berbagai macam musibah. Wa la nabluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin. Dan sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, bi syai'in dengan segala sesuatu, min al-khawf, rasa takut, wal-ju' kelaparan, gagal panen, kekeringan, kebanjiran atau sebaliknya, virus, wabah, penyakit yang melanda, sehingga ketakutan di sana sih. Jadi Ibrahim menimpa umat Islam ketika Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah umat Islam pada waktu itu. Negara bagian provinsi Syam, sekarang Suriah, dilanda wabah ta'un. Apa solusi?
Amr bin As salah satu gubernur kepercayaan, Khalid bin Walid salah satu kepercayaan Umar bin Khattab pada waktu itu, memeriksa di lapangan. Ternyata wabah ini sangat luar biasa, belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Ketika manusia didapatkan sakit pada paginya, sore harinya meninggal dunia. Dan ketika dia sakit dan terjangkiti di sore harinya, maka esok harinya meninggal dunia. Mayat bergelimpang di mana-mana. Hampir sepertiga penduduk Syam pada waktu itu syahid, wafat karena wabah ini. Kemudian Amirul Mukminin mengumpulkan para sahabat untuk mencari solusi yang terang. Maka Khalid bin Walid berkata, wahai Amirul Mukminin, sungguh aku melihat mereka yang terjangkiti virus taun karena mereka berada di tempat keramaian perkumpulan. Maka sebaiknya yang ada di gunung kembali ke gunung, yang ada di lembah kembali ke lembah, yang ada di luar jangan masuk, yang ada di dalam jangan keluar. Inilah istilah lockdown pertama kali dilakukan umat Islam di dunia, yang ditiru oleh Lembaga Kesehatan Internasional WHO selama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa di balik peristiwa tersebut? Supaya kita introspeksi diri, koreksi diri. Mengapa Allah berikan musibah ini kepada kita? Ada apa dengan kita selama ini? Tidaklah sesuatu yang terjadi di muka bumi kecuali karena dosa-dosa hamba itu naik ke langit, kemudian turun ke muka bumi berupa musibah. Dan tidaklah terjadi sesuatu di muka bumi berupa kebaikan-kebaikan kecuali akan Allah turunkan dari langit berupa rahmat, keberkahan. Wa ana lil qawm man wattaqu wa fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan rahmat, akan Allah turunkan berkah. Buah-buahan berada pada musimnya, kemarau hujan teratur pada musimnya. Musibah jauh dari penduduk negeri tersebut. Ini pernah terjadi pada zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Butiran gandum ukurannya sama dengan butiran kurma. Itu artinya butiran gandum pada waktu itu 10 kali lipat ukuran besar daripada gandum yang sama jenisnya. Dan ini pun pernah terjadi pada zaman dinasti Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah. Buah-buahan berbuah 4 kali dalam 1 tahun yang tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Dan inilah yang Rasulullah SAW meriwayatkan sebagai raja terbaik, zaman terbaik, pasukan terbaik. Siapa dia? Dia adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, penganut Konstantinopel. Simbolnya adalah sebuah masjid yang megah di Yunani yang asalnya gereja, Hagia Sophia. Ketika Kemal Atatürk menjadi presiden, menghancurkan syariat Islam, masjid ini sempat dijadikan museum dan kembali kemarin dijadikan masjid kembali. Ini merupakan salah satu kebanggaan Islam, merupakan simbol kemenangan terhadap bangsa Rom, bangsa salib yang sekian ribuan tahun menguasai dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta benda, wa thamarat, buah-buahan, dan terakhir kata Allah, wa basyiris sabirin, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan bagaimanapun Allah uji. Apakah itu berat, ringan, susah atau senang? Seperti Khalilullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarga kecil diuji dengan berbagai macam ujian berat, bahkan harta yang melimpah. Bahkan terakhir mengabar sang putra, Allah ganti dengan emas. Hari ini kita syariatkan menjadi ibadah kurban.
Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mendekatkan diri dengan kesabaran dalam musibah. Karena kesabaran tidak hanya musibah, tapi juga kesabaran dalam ketaatan dalam ibadah. Di balik musibah bagaimana kita tetap ibadah, dan di balik kesuksesan bagaimana kita tetap beribadah, di balik penyakit bagaimana kita tetap beribadah. Karena ibadah adalah bukti dari ketaatan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam bahasa Arabnya qurban. Barakallahu fi Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, hai Muhammad. Maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Adapun orang-orang yang membencimu, mereka itulah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Al-Kautsar ayat 1 dan 3. Dan penutup khutbah yang kedua, mari kita bersama-sama menyanjurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan ma'unah dan pertolongan kepada kita, memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita untuk tetap taat kepada Allah, dan kepada anak keturunan kita tetap mendirikan sholat dan taat kepada perintahnya, menjauhi larangan Allah dan Rasul. Allah ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa tetangga-tetangga kami, dosa anak keturunan kami, dosa kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah, dosa kami yang telah berlalu, dosa-dosa kami yang akan datang. Sungguh kami adalah al-fakir di hadapan-Mu ya Allah. Kami adalah pendosa di hadapan. Berapa banyak perintah yang Engkau berikan kepada kami langgar. Dan berapa banyak larangan-Mu dan larangan Rasul-Mu kami lakukan ya Allah. Kami hamba-Mu ya Allah. Tunjuklah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, jalan para nabi, jalan orang-orang soleh terdahulu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزنا والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والسلف المختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر الدين واحذر من حذر المسلمين. اللهم اهلك الكفرة واليهود والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين وفي الشام وفي كشمير وفي الصين وفي كل مكان وفي كل زمان يا الله يا رب العالمين، يا رب المستضعفين، يا رحم الفقراء والمساكين ويا رب العالمين. واجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة ومطمئنة تجري فيها أحكامك وشريعة الإسلام وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Takbiran dia tadi malam sampai pagi.